mulai dari review filsafat ya, ilmu yang secara garis besar, tidak semuanya ya. Ya, manusia dibekali indera untuk merekam fakta fenomena yang dikenali dan juga pikiran. Ini modal manusia ya, oleh Tuhan ya, diberi itu ya, untuk memikirkan dunia dan seisinya. Ya tentu ini sebagai khalifah yang modal untuk sebagai khalifah ya ini ya, indera dan kemampuan pikir tentunya dengan fisik masing-masing. Tetapi ketika taraf berpikir manusia yang masih sederhana, maka mereka memahami alam ini berdasarkan apa yang diindera dan mencoba mendeskripsikan sesuai dengan pengetahuannya. Ya, mungkin ketika bayi lahir itu ya yang diindera pertama kali kan sekitarnya ya, tentu ibunya pertama kali yang menyentuh bayi itu dan mendengar dengan pendengaran, melihat kadang-kadang belum ya. Bahkan indera pendengar itu sudah dimiliki oleh seorang bayi ketika masih di kandungan ibunya. Konon begitu ya, kalau saya sudah lupa mendengar atau tidak ya. Sudah 60 tahun, 65 tahun lebih. Ya, oleh karena itu orang yang dianjurkan untuk ngomong yang baik-baik saja ya. Kalau umat Islam ya suruh ngaji ya. Itu karena memang didengarkan oleh bayinya. Ya. Dan dia pertama kali tentu menghindari suara. Tahap berpikir ini masih tahap animistik ini pertama kali itu ya. Terus ya animistik kalau bayi ya sangat sederhana nih. Ya belum bisa mendeskripsikan, cuma ada mengenal suara, mengenal bau mungkin ya. Bau ibunya, bau ayahnya, terpanggil ibunya ya. Ya, jadi sekitarnya ayahnya, adiknya, sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan manusia secara umum, maka tahap ini dikatakan tahap animistik. Ya. Bahkan dia baru ini aja belum bisa mendeskripsikan saja, dikelola, dikenali terus dikendalikan. Nah, pada tahap animistik itu belum bisa memprediksi berbasis data atau fakta yang sudah dikenali tadi. Tapi ya mungkin juga sudah mampu mengaitkan dengan peristiwa yang lain. Itu pada tadi sudah melewati bayi tadi secara umum ya. Artinya tadi cerita tentang bayi kan hanya dari akhir kita sudah mencari ilmu ya, mencari ilmu. Ilmu artinya mencari kebenaran. Memang belum taraf-taraf ilmiahnya belum terpenuhi. Nah, berikutnya belum mampu memprediksi berbasis data, tapi juga sudah mengaitkan dengan yang lain. Saya dan kemampuan berpikirnya. Ya sesuai dengan kemampuan berpikirnya itu manusia mendeskripsikan fenomena alam dengan mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya berdasarkan pengalaman lampau yang berulang. Misalnya kalau mendung ya lalu hujan, mendung pekat hujan, kalau enggak pekat ya enggak hujan. Ya. Lalu juga hujan lalu diikuti dengan sertai kilat, bukan kilat. Setelah ada kilat diikuti dengan bunyi gemuruh dan sebagainya. Itu sudah mulai berpikir, sudah dewasa ya, sudah mulai berpikir seperti itu. Semua orang ya, kita berpikir waktu itu. Ini dia sudah mengaitkan. Mereka umumnya mengaitkan ya.
Hanya hasil cara berpikir yang sangat sederhana itu berupa cerita rakyat ya, dari mulut ke mulut menjadi dongeng, cerita rakyat, misalnya cerita rakyat tentang Ki Ageng Selo ya. Mbah Selo ini orang Jawa nggak tahu, saudara masih punya cerita Mbah Selo nggak nih? Ya, kalau saya dulu diceritani sama mbok saya itu ya itu Mbah Selo, Ki Ageng Selo itu ya, karena supaya tidak disambar petir lalu Bismillah ya, kalau Payah Ki Ageng Selo ini bahasa Jawanya. Saya cucunya Ki Ageng Selo. Ya, ya ini untuk itu ya, ini cuma ini cerita rakyat dan yang sebelumnya saya sudah mencoba mengaitkan, tapi dia belum bisa mendeskripsikan secara fisika ya, mengapa ada guntur, mengapa ada apa namanya, mengapa ada kilat, gitu. Ada hujan, ada sebagainya. Itu belum ada, itu ada listrik negatif, karena itu fisika berikutnya. Ini taraf berpikir ya. Ini cuma bisa mendeskripsikan apa yang di ini ya, yang di apa dilihat. Belum ada hipotesis, belum ada sebagainya. Lalu di legenda Tanah Jawa itu petirnya di naga seperti yang ada di pintu masjid Demak. Konon seperti itu ya. Itu petir ya. Kan dulu katanya kiai di sana itu menangkap petir katanya. Jadi ya itu cerita rakyat itu ya, bukan sebenarnya, karena peristiwa fisika kan enggak begitu. Ada juga hasil cerita rakyat seperti Sangkuriang, Tangkuban Perahu, Roro Jonggrang dan sebagainya, itu adalah cerita rakyat didasari fakta-fakta yang dilihat oleh manusia ya, lalu dikait-kaitkan. Ya. Tapi belum ada prediksi. Nah, ini lalu pendekatan penelitian dikembangkan berdasarkan data penelitian berpikir manusia ini dalam mencari kebenaran ilmiah. Ada dua jenis kebenaran menurut asalnya, yaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Ya, kebenaran mutlak itu kebenaran menurut wahyu, menurut kitab suci. Ya, yang hanya bisa diyakini. Ya. Lalu kadang-kadang terbatas untuk bisa memikirkan mengapanya ya. Tapi ada hal yang memang bisa mencapai mengapanya, tapi mufasir atau seorang ulama yang tinggi ilmunya bisa saja kebenaran mutlak itu bisa dibuktikan ya. Ya tentu kita orang awam tidak bisa. Ya, hanya bisa diyakini. Ya surga, neraka dan sebagainya diyakini saja. Tapi ada juga kebenaran relatif. Ya. Nah, filsafat itu bergeraknya pada kebenaran relatif, tidak pada kebenaran mutlak. Ya, yang harus yakin itu bisa didiskusikan, bisa berubah dan sebagainya. Lalu kebenaran mutlak dari kitab suci tidak bisa didebatkan, tetapi hanya diyakini untuk digunakan panduan hidup, kebenaran relatif dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita tidak perlu ada ya, ada kasus-kasus yang sekarang ini ya, saling mencaci, saling ini ya. Jadi karena itu udah kebenaran masing-masing, harus diyakini aja menurut yang penganut agama, keyakinan dari masing-masing saja. Ya, tidak boleh didiskusikan, tidak boleh dianalisis ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi di ruang-ruang yang ruang terbuka ya kan, itu kan lain lagi. Nah, sekarang ini kan lalu nggak bisa itu. Ruang terbuka, ruang tertutup itu sama saja ya. Rahasia nggak bisa ditutupi lagi rahasia. Ya barang yang istilahnya cara berpikir yang apa namanya, yang dogmatik itu kan anak terbuka juga. Nah, kebenaran mutlak, kitab suci, dan kebenaran relatif itu ada hasil dari olah pikir manusia. Filsafat, kebenaran filsafat itu kebenaran relatif. Termasuk yang kita pelajari, metode penelitian itu berdasarkan kebenaran relatif. Ya, kata ahli, kata peneliti yang dulu seperti itu. Kita manut lah. Nah,
Kita tidak bisa itu sebagai kebenaran mutlak. Meskipun matematika pun itu tetap kebenaran relatif, karena sekarang ada aliran matematis juga yang menurut Lobanovsky sudah ada ya. Jadi itu memperbaiki aliran berpikir matematis sudah ada. Artinya kebenaran relatif itu terbuka untuk diperbaiki. Nah, kebenaran ilmiah ada pada ranah kebenaran relatif, yaitu hasil olah pikir manusia, yaitu yang biasanya dipelajari dengan filsafat ilmu. Nah, ini kita review sedikit tentang filsafat ilmu. Nah, ada dua aliran filsafat dalam filsafat ilmu, yaitu filsafat ada positivistik dan post positivistik, itu aliran berpikir. Sebenarnya materi filsafat S2 mungkin kita mengingat lagi ya. Lalu istilah positivistik berasal dari kata positif yang berarti ada. Lalu yang ada itu tentu mampu diindera. Bisa dilihat, didengar, dirasa, dicium, diukur, dicicip, dan dilidah dengan lidah dan sebagainya. Lalu bisa dilihat, didengar, bisa diukur, ya, bisa besarannya dan sebagainya bisa bisa diukur, ya, bisa dengan instrumen tertentu bisa. Nah ini aliran positivistik. Ya, karena bisa diindera, nah itu lalu itu positif ya. Ada itu positif. Ya, ini yang sudah pengalaman, sudah berkeluarga kan, sudah punya anak ya. Dulu pernah kan? Wah positif mas, alhamdulillah itu ya. Ya, saya senang sekali dulu waktu punya anak pertama itu. Ketika menerima laporan dari istri, mas positif mas, alhamdulillah. Ya. Ternyata saya jantan itu. Ya itu senangnya kalau suami kalau dikabarin anak pertama itu positif mas. Ya, ini contoh aja. Itu ada, itu positif itu ada. Somewhere, ya. Ada something somewhere di sana. Itu istilah umum aja. Jadi ini tidak ada kaitannya secara akademik, tapi ini ceritanya asal kata dari positivistik itu diambil. Meskipun itu nanti menjadi aliran filsafat ya. Nanti kalau diskusi masalah filsafat pendidikan pun ada juga aliran positivistik. Aliran pendidikan positivistik. Ada sini deh. Ya. Ya. Ya, tolong dimut kalau Fenomena alam yang mampu diindera berarti memenuhi syarat kebenaran karena ada. Ya. Kebenaran ini disebut kebenaran positivistik. Penelitian yang menggunakan data-data indera terukur dengan instrumen biasanya disebut penelitian dengan pendekatan positivistik. Jadi aliran berpikir positivistik itu ya mendeskripsikan apa yang di indera itu, semua apa yang didiskusikan, diukur, segala itu adalah berdasarkan fakta dan data yang terindera tadi. Ya, ini dari sisi positivistik. Cuman begini, kemudian ada pemikiran secara filsafati juga ya. Memandang alam ini ada dan diciptakan sebenarnya rupa oleh Sang Pencipta, tetapi Sang Pencipta tidak pernah dideskripsikan ya. Sedangkan peran manusia mengungkap rahasia dan misteri. Ini juga dari termasuk dukungan penelitian kualitatif itu positivistik itu. Nah, ini keyakinan lain yang mendukung tentang penelitian kuantitatif. Francis Bacon mengatakan seeing is believing itu ya, itu juga mendukung positivistik tadi. Ini artinya seeing is believing itu yang secara retorik itu yang dilihat itu ya bisa dipercaya, itu yang benar. Ini disebut Baconian principle. Ya. Artinya yang terindera itu yang ada itu, yang positif tadi ya. Jadi ya yang positif ya ada itu. Artinya ya semua yang terindera itu, siang itu jangan dilihat melihat tapi terindera.
Sesuai metode itu tentu ada kebenarannya, tentu mengandung kebenaran. Itu positivistik, ya kan? Nah, kita agak turun lagi ke lebih personal, yaitu lebih ke gini, yaitu sesuatu yang mampu dindera itu bisa diukur, misalnya dan secara kuantitatif, ya kan? Kalau panjang juga bisa dimeteri, ya, lalu berat juga di dalam timbangan, ya. Bahkan suhu yang nggak terlihat bisa dirasakan dengan sensor termometer, ya. Bahkan yang jauh sama sekali seperti dunia seperti planet Mars, Saturnus dan sebagainya itu bisa diukur besarannya, bahkan kecepatannya diukur karena terindera secara bisa diindera dengan teleskop, ya. Kalau yang kecil-kecil ya mikroskop. Itu semuanya ada alat. Ini masih positivistik. Ya, karena kebanyakan ukuran-ukuran penelitian positivistik atau kuantitatif itu ada pada penelitian-penelitian ilmu fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Ya. Nah, metodologi yang menggunakan pendekatan positivisme ini akhirnya diberi hasil pendekatan penelitian kuantitatif karena tadi hasil ukurnya bisa dikuantifikasi. Itu ya, dari sisi itu, dari sisi kuantitatif. Nah, secara epistemologi, penelitian kuantitatif itu fenomenanya dapat diindera dengan alat bantu indera dan hasilnya disebut empiri. Karena kadang-kadang nanti yang mengikuti istilah-istilah positif itu ada empirisis, dari paradigma tadi ya, empirisis dan sebagainya. Yang kualitatif, yang positif itu ada interpretatif dan sebagainya. Nah, secara epistemologis ini kita nggak usah diingat-ingat opo ya gue bisa ya. Nah, di anda ya di apa di aja apa namanya, diikutin aja ya. Nanti bisa dibuka lagi. Epistemologi penelitian kuantitatif itu fenomenanya dapat diindera dan alat bantu indera dan hasilnya disebut empiri. Hasil dari penginderaan disebut empiri. Tetapi ada juga empiri itu tidak hanya indera, kadang-kadang indera itu berupa alat pikir atau rasional. Kok ya rasional itu bisa empiri, ya itu berkembang lebih jauh itu. Tapi nggak akan kita diskusi sekarang karena ini bukan filsafat, ini metodologi. Ya, ini hanya saya akan menarik ke mengapa disebut paradigma empirisis. Lanjut nih, nanti masih kuantitatif ini. Nah, pendekatan kuantitatif menggunakan prosedur berpikir deduktif dari ilmu ke khusus, dari umum ke khusus. Nah, ingat deduktif itu dari umum ke khusus, dari teori ke operasional, kira-kira begitu ya. Dari teori ke operasional, jadi umum itu kan punya prinsip umum itu kan teori kan, teori konsep. Yang paling umum itu apa? Filsafat ya. Dari konsep teori ke naik itu konsep teori ke filsafat. Itu mempunyai keumuman, ya, keumuman, ya, dari umum berlaku umum. Lalu yang khususnya nanti penerapannya, ini kuantitatif. Nah, dari teori berlaku umum lalu dipakai untuk membuat sesuatu yang lebih khusus dan terbukti bisa, itu lalu pendekatan deduktif namanya. Misalnya nih, teori psikologi diterapkan untuk teori belajar, ya kan? Akhirnya bisa dilaksanakan untuk mengajar. Itu kan dari teori deduktif ya, dari umum menjadi khusus untuk mengajar. Ya, dari psikologi akhirnya terapannya ada di metode diskusi. Kira kalau dicari teorinya apa itu? Ini harusnya bisa nih. Nanti ya setelah dokter harus bisa. Kalau ditanya, Bu, kenapa kok kamu menggunakan metode ini metode ya,
metode diskusi atau metode apa tanya jawab. Ya, teorinya apa itu? Kalau udah teori itu harus bisa menjawab ini seorang dokter pendidikan ini. Ya. Jangan lalu cuma niru dosen saya dulu kok. Wah, cuma niru Pak Haryanto kok dulu saya. Tapi ya jangan begitulah seorang dokter. Makanya harus banyak teorinya. Ya, nanti ditagih itu di disertasi itu. Kok mengembangkan itu lalu seperti itu, plasma seperti apa ya kan? Teorinya apa yang digunakan ya. Jadi kalau kontekstual itu kan baru model ya, nanti ya teori psikologinya apa itu ya? Kontekstual itu. Tadi udah ada kontekstual ya, terus apa lagi metode apa lagi? Ya, itu ada kan metode ya. Apa pragmatisme atau apa itu harus ke sana mikirnya, karena seorang dokter itu ya harus sampai filsafat ya, karena apa kan nanti makanya kalau gelarnya kalau di Inggris kan nanti PhD jangan ya kan filosofi dokter artinya filosofik itu lebih harus berpikir mendasar dan luas ya. Angel ya mendasar terluas besar luas jadi ya kalau ya, makanya nanti kan bisa jadi konsultan oleh dokter itu bisa dari filosofi sampai praktis di kelas classroom praktis itu tahu ya itu kualifikasi seorang dokter begitu dari filosofi sampai praktisnya di classroom. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke sekolah itu bu guru tuh ngajar apa tuh kok gitu tuh piye tapi ini harus bisa mendeskripsikan oh kira-kira pakai teori Piaget oh teori Vygotsky itu Brenner itu harusnya begitu ya nanti ya sampai ke situ nanti iya nanti kalau ke kelas itu mengamati seperti itu ya nanti harus sampai sana kalau udah dokter nanti paling harus belajar sampai sana dari graf misalnya komputer ini banyak sekali nggak usah perlu panjang-panjang berikut ini masih kelompok kuantitatif ya. Nah penelitian kuantitatif menganut kepada objektif. Nah apalagi nih bahwa benar itu kalau mampu terindera ini objektif ya. Selanjutnya kalau rendah maka kebesarannya bisa diukur. Kalau bisa diukur maka faktanya sesuai faktanya atau empirik. Jadi ini objektif ya. Faktanya seperti apa ya seperti itu ya sudah benar objektif namanya. Empiri bisa dua hal yaitu empiri inderawi, empiri rasional tadi yang saya katakan. Ya empiri rasional itu bahwa fenomena dapat disentuh menggunakan pikiran atau rasionalis. Ini yang rasional. Tapi empiri yang inderawi ya di indera itu empiri bisa dipegang, bisa didengar, bisa itu ya empiri. Ya. Misal cara memastikan posisi bulan pada awal puasa dengan cara hisab. Ya, ya. Ini berasal dari area Muhammadiyah ini. Ya, cara hisab ya. Jadi kalau yang apa? Kalau yang salah satunya hisab rukuyah ya. Rukuyah. Rukuyah itu kan dindera, ya dindera, pakai teropong, ya toh. Kalau mendung ya nggak kelihatan. Jadi menggunakan cara lain yang versi Muhammadiyah itu menggunakan rasional, yaitu empiri rasional, ya. Rasional. Oh kita sudah punya ilmu, ini nggak mempertentangkan ya, tapi ini pendapat saja. Tidak mempertentangkan nanti terserah mau ikutin yang mana, ya. Ikuti yang lebih cepat, yang puasanya lebih lambat ya boleh saja. Tapi hari apa Idul Fitrinya lebih cepat ya enggak apa-apa ya. Ya itu keyakinan. Ya. Jadi ini contohnya hisab. Dan rasional, empiri rasional itu sudah banyak dikembangkan oleh para filosof ini contoh yang sederhana saja. Ya. Ini itu toh dianggap kebenaran juga.
Ya ini mengenai ini ya. Lalu penelitian kuantitatif mengikuti keumuman general pada umumnya orang. Berarti umum tadi teori ya. Ini selaras. Maka dalam penelitian kuantitatif dikenal juga adanya generalisasi. Ini mendasar ya. Mendasar. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Karena berdasarkan keumuman orang, umumnya wong Jowo ya. Maka jumlahnya banyak kan. Orang yang nggak umum kan sedikit. Orang kalau gotong royong pada metu semua keluar. Ada juga salah satu dari warga yang tidak mau gotong royong. Biasanya orang saya mengatakan, wong kok ra umum itu ya. Karena kan tidak banyak ya paling 1-2 orang. Yang banyak kan ya kalau kerja bakti ya pada keluar kerja bakti bareng-bareng itu umumnya orang. Keumuman ikut keumuman. Makanya jumlahnya banyak, pada umumnya orang, kebanyakan orang, banyak orangnya. Jadi jumlah dari situ lalu ada populasi, karena banyaknya orang pasti ada populasi. Ya. Oleh karenanya, karena banyak dalam penelitian perlu dicuplikan dari populasi itu sampel. Generalisasi artinya hasil penelitian sampel berlaku pada populasi. Ya, jadi ini semua rangkaian-rangkaian yang terkait dengan prinsip-prinsip umum penelitian kuantitatif ya, salah satunya itu. Ini masih satu lagi nih ya. Saya nanti mengapa penelitian kuantitatif ada generalisasi, kualitatif tidak ya. Ada sampel populasi, ada tadi kuantitatif tidak. Nah, itu dari sini ya. Penelitian kuantitatif mengikuti falsafah realisme. Nah, realisme nanti sudah dibahas di filsafat ya. Filsafat pendidikan sudah ada juga kayaknya. Filsafat realisme. Ini salah satu saja dari keyakinan realisme yang berkeyakinan bahwa ada realitas tunggal, single reality. Di dunia nyata hanya ada satu realitas. Artinya antara fenomena dengan realitasnya itu sama itu. Ya karena yang tindak itu itulah realitas. Ya. Kebenarannya satu. Yang dilihat itulah yang benar. Ya. Realitasnya itu sesuai dengan yang diindra itu. Ya, realitas itu yang faktanya, yang realnya seperti itu. Misalnya ini realitas. Logam dipanaskan memuai atau mengembang. Ini hanya ada realitasnya hanya tunggal ya. Nggak ada lagi realitas yang lain. Logam dipanaskan mengkerut itu nggak ada di dunia ini. Bahkan di seluruh dunia. Ya. Karena tidak ada logam yang dipanaskan itu tidak memuai, jadi pasti mengembang, memuai. Ini realitas tunggal namanya. Karena antara yang diindra memuai, ya realitasnya memuai. Ya. Ini nih contoh single reality. Banyak peristiwa seperti ini pada bidang fisika, kimia, biologi, dan ilmu fisik yang lain. Ilmu matematik tidak termasuk ya. Ya, ilmu matematik itu kan ilmu matematik ilmu abstrak ya namanya. Bahkan dulu ada yang mengatakan matematik itu ya ilmu filsafat. Ora jelas ya. Objeknya tidak ada. Angka satu ke apa? What is satunya? Apa satu itu? Satu itu ini ada yang guru matematik. Dosen matematik ada enggak? Ya. Satu itu apa ya? Susah ya. Ini kalau ngajar SD kan satu susah ini. Ya. Oleh karena operasionalnya di SD itu satu buku, satu hewan, satu jambu, itu kan. Hanya nggak bisa hanya satu. Karena satu itu sangat abstrak. Sama dengan warna itu abstrak juga. Warna kan abstrak. Merah itu abstrak. Nah itu Pak, itu ada cat merah. Ya itu cat merah di mana? Itu temboknya merah. Wah itu tembok merah, itu bukan merah. Tembok merah. Ini dalam ilmu-ilmu apa namanya? Matematik emang abstrak. Ini tidak termasuk ilmu fisik itu.
Tapi saya karena nggak tahu kenapa kok dari MIPA dijadikan satu ilmu fisik ya, matematika dan MIPA. Ya, itu nggak usah dipikir, nanti silakan mikir di lain waktu. Namun ada pula dalam fisika peristiwa ada yang fata morgana, ya ini ya, fenomena pembiasan karena berbeda media. Ya, ada juga yang sebenarnya ilmu fisik tapi nggak nyata kadang-kadang ya. Setelah nah ini faktanya itu kok ada di sana, ternyata ditengok sana, nggak ada. Bias tongkat yang dimasukkan dalam air itu kan fisik ya. Itu ternyata kan bengkok kelihatannya ya, tapi ternyata kan realitasnya tidak bengkok. Ini karena ilmu fisika namanya pembiasan. Bukan berarti realitas tidak sama ya, tapi ini karena ada teori lain yaitu teori pembiasan dari fata morgana dan sebagainya. Nah, ini adalah pendekatan positivistik namanya. Ya, dengan positivistik atau kuantitatif atau apa ya. Kira-kira karakteristiknya itu seperti itu, kuantitatif itu. Sehingga hanya ada dinamakan aliran atau penelitian positivistik. Karena mengikuti aliran positivistik, berpikir positivistik. Yang ada, yang terlihat itu seperti itu. Dalam ilmu sosial pun, kalau yang mengikuti kuantitatif ya terukur juga. Harus punya ukuran. Motivasi bisa diukur dengan skala motivasi, ya kan? Sikap juga, ya. Lalu apalagi ya? Perasaan itu bisa diukur, ada enggak? Ada itu di PEP itu ada yang mengembangkan instrumen mengukur ketakwaan, ya. Saya nggak tahu instrumennya, tapi sekarang sudah mulai mengukur yang agak susah-susah diukur itu ya, karena berkembangnya ilmu di PEP, terusan evaluasi itu. Ya, rasa cinta lama bisa diukur, ya, walaupun susah ya. Itu kalau nanti pendekatan kuantitatif maka harus pakai instrumen. Ya, ya itu kira-kira mengenai ini ya, mengenai pendekatan positivistik atau kuantitatif. Adakah yang perlu ditanyakan dulu sebelum ke positivistik? Gak ada? Putus Pak ya? Betul bro. Oke bro, lanjut. Lanjut ya. Ya, baik, lanjut dulu. Nah, sekarang dari positivistik, nanti itu akan menjadi kuantitatif. Sekarang positivistik. Ya. Nah, realisme itu dikritik tadi, realisme tadi pertama ya. Tidak akurat untuk bidang sosial dan humaniora. Nah, kita ternyata kan bergeraknya pada bidang humaniora. Pelajari manusia. Ya. Orang manusia kita itu sebenarnya mempelajari orang-orang yang rumit. Yang manusia kan orangnya rumit, unik, rumit. Ya. Ya. Satu orang rumit ya. Kadang pelajari calon kulit, kalau saya calon istri ya, calon suami juga sama ya. Ya. Bahkan sudah jadi suami pun masih rumit juga ya. Jadi ini karena rumitnya jadi orang yang rumit memangnya. Ya, kemudian aliran pengkritik ini disebut critical realism, ini yang inanya apa atau realisme kritik ini nanti sangat dikenal. Dalam aliran nama lainnya disebut idealisme. Nah, dari mengkritik tentang realitas tunggal tadi. Karena apa? Karena yang terindera itu pun itu menunjukkan realitas sebenarnya, terutama di dalam humaniora. Nah, ilmu orang ya. Ya kan? Mengatakan apa yang kita lihat juga tentu sesuai dengan
yang realitas. Ya ada yang banyak kan kena prank ya, toh. Kena prank rasa cinta. Ada yang masih single ini sering kena prank nggak, yang cowok terutama ya. Kena prank dia ternyata senyum-senyum juga, ramah, tapi setelah ditembak kok meleset gitu, melaju. Ini kena prank. Karena apa? Realitas yang terindah itu tidak sesuai dengan realitasnya. Dumeh senyum-senyum terus seneng ya. Umumnya begitu bergelar linearnya ya. Kalau kebenaran tunggalnya seperti itu. Ya, yang kena prank biasanya yang cowok biasanya. Yang ngeprank ya. Ya, saya juga kena prank sih waktu masih cari-cari. Sekarang sudah dapat. Sudah nggak ganti lagi. Ya, sering kena prank juga ya. Rasanya kok dia mau ya. Ya setelah dekati, setelah ditembak, waduh, meleset ya, melayu malah. Jadi ya sudah kena prank. Itu karena realitasnya yang senyuman itu ternyata kan dibaliknya bukan seneng, tapi mungkin menganggap lucu kita ya. Istilahnya dianggap lucu, senyum-senyum terus didekati. Ternyata lain interpretasinya. Ya, jadi ini sebagai contoh yang ini aja gampang guyon, itu yang terindera itu kan tentu sesuai dengan realitas. Itu manusia kan, realitas sosial manusia kan begitu. Ya, banyak istilah-istilah itu banyak sekali. Ya, jadi apa namanya? Ada istilah cantik dalamnya dan sebagainya itu ya, tidak sesuai dengan senyumnya, dan waduh itu banyak banget. Jadi itulah penelitian positivistik mendasarkan pada ontologi idealisme, yaitu percaya terhadap realitas jamak, multiple realities. Kebenaran jamak benar menurut konteks budaya, keyakinan atau sistem nilai atau adat istiadat agama itu juga diyakini oleh peneliti oleh aliran berpikir positivistik. Ya benar menurut agama tertentu, ya benar menurut kamu, bahkan individualistik itu bisa diakui, subjektif dari individu itu diakui. Seorang guru misalnya, seorang guru SD profesional itu diakui subjektivitasnya, sehingga bisa diteliti dalam penelitian kualitatif dengan fenomenologi, dengan seperti kasus. Misalnya ada seorang guru SD yang luar biasa ya, dia prestasinya dan nasional bahkan internasional. Ya. Fenomena seperti itu bisa diteliti, why-nya mengapa ya seperti itu, bagaimana dia seperti itu bisa diteliti. Itu subjektivitas dari seorang guru saja boleh diteliti. Ya, ini contoh penelitian kualitatif yang menggunakan positivistik. Ini menggunakan itu. Dari kebenaran itu dalam konteks budaya, tentu budaya Jawa beda dengan budaya Sunda, budaya Batak beda, Jawa Timur saja sudah beda dengan Jawa Tengah, itu dalam hal tertentu. Itu adat istiadat, agama apalagi, keyakinan apalagi ya. Itu konteksnya sangat subjektif masing-masing. Tidak boleh digeneralisir, tidak boleh disamakan dengan samaratakan itu. Nah, penelitian kualitatif tidak disebut negativistik, tapi post. Ini karena aliran filsafatnya positivistik. Aliran filsafat itu tidak menggunakan lawan kata, tapi post, pasca. Post positivistik, sebenarnya yang mengkritik positivistik. Post modern yang mengkritik modernisme. Post strukturalis dalam filsafat menggunakan untuk mengkritik strukturalis dan lain-lain. Ya, dari post biasanya post ya, bukan post, bukan negativistik. Artinya pemikiran pasca positivistik. Artinya itu perbaikan dari
Nah, bukan lawan, nanti perbaikan dari berpikir positivistik. Nah, selanjutnya yang digunakan berikutnya istilah-istilah ini positivistik, positivistik. Nah, penelitian kualitatif disebut juga penelitian kualitatif atau naturalistik. Ini nama lain aja. Ya, ini kadang-kadang untuk memperluas wawasan dari wawasan kita. Naturalistik itu dalam arti natural settingnya, perlakuannya, setting treatmentnya itu tidak ada treatment ya, maaf, tidak ada treatment, tapi settingnya itu natural, tidak merubah apa-apa. Didelok ya, bisa meneliti seseorang itu diteliti ya. Gus Dur itu almarhum, itu teman saya itu yang satu ngerti, saya persis yang satu di Australia didikan, itu disertasinya tentang Gus Dur satu orang yang diteliti tentang visi visi demokratisnya dalam Islam itu, ya, dalam agama ya, itu diteliti oleh jadi disertasi itu cuma Gus Dur ya, meneliti Gus Dur itu jadi disertasi itu tidak harus 100-300 orang ya untuk menjadi disertasi, cukup satu orang ya. Boleh saudara akan meneliti tentang tokoh nasional, paling enggak Pak Jokowi gitu, visi demokrasinya atau visi multikulturalnya gitu, pendidikannya ya, atau Megawati yang punya gelar Dr. Honoris Causa bidang pendidikan oleh UNP ya. Ya lepas dari itu sosial tidak ya, itu kan masalah lain. Itu boleh, cuma harus ketokohannya itu harus nasional minimal, syukur internasional. Gus Dur kan internasional, ya, itu boleh. Ya itu natural ya, natural itu satu orang subjektivitas, subjeknya satu natural. Bukan satu itu saja, nanti narasumbernya banyak ya, istrinya, anaknya, ya santrinya, mungkin gurunya dulu mungkin ya, itu narasumbernya untuk meneliti Gus Dur itu banyak, tapi subjeknya hanya satu orang. Lanjut ya. Nah, berikan kualitatif tidak menguji teori tetapi menghasilkan teori. Ya, keren Pak. Ya, masalah teori kan pasti novelty ya. Ya. Semua penelitian itu menghasilkan teori untuk yang kualitatif. Tetapi menghasilkan teori yang dilakukan dengan prosedur berpikir induktif dari khusus ke umum. Dari yang terserak-serak, dari yang tidak karuan, diwawancarain, pendapatnya orang karuan ini dikumpul-kumpul, jadikan satu, dipilih, induktif. Oh ternyata ada kesamaannya, meaningnya, interpretasinya, ya menanya sama, intinya itu induktif ya. Dari banyak hal, berbagai fakta, berbagai peristiwa, berbagai fakta ini menjadi satu, yang akhirnya di satu di analisis menjadi prinsip umum atau kata lainnya adalah konsep atau teori. Itu induktif. Ya, induktif. Masih pus, penelitian kualitatif mengikuti kebenaran subjektif. Lihat, ya. Apa asal sih Pak kebenaran subjektif? Kita lihat ini intinya ya. Kalau tadi kan kebenaran objektif. Sekarang mengikuti juga kebenaran subjektif. Apa yang subjektif? Subjektif dari individual, dari kelompok budaya, kelompok sosial, kelompok bangsa, kelompok masyarakat, kelompok agama, ya. Subjektif dari sisi itu. Bahkan individual subjektif itu, iya, Gus Dur kan subjektif, Gus Dur itu boleh diteliti satu. Ya, saya juga membimbing tapi ini PTK ini. Ada yang meneliti tentang
saya nggak memilih tapi pernah, tentang ketokohan dari Idris Sardi, ya, diteliti ya. Nah, karena dia sudah meninggal, gimana kamu meneliti kalau sudah meninggal? Apakah bisa mendapatkan data-data atau sumber dokumen? Bisa Prof, nanti dari karyanya, dari tulisan-tulisannya, ada yang tulisan dari orang lain, ya monggo nanti terus diteliti apakah kebenaran dari fakta data itu bisa dipertanggungjawabkan itu. Bisa Prof, nanti kita sudah silakan, yaitu meneliti tentang bagaimana ini soal seni, soalnya pendidikan seni, bagaimana seorang Edi Sardi itu adakah prinsip-prinsip pendidikan vokasionalnya dengan vokasi ya yang diterapkan oleh Idris Sardi. Ini contoh. Subjektif juga. Idris Sardi kan tokoh nasional ya, bahkan mungkin internasional, saya nggak tahu. Boleh ya, ini boleh nanti subjektif dari Gus Dur, dari itu boleh diteliti. Tentu sumbernya macam-macam. Karena masing-masing memiliki subjektivitas sendiri, keyakinan budaya masing-masing, prinsip hidup, lain-lain disebut mengikuti kebenaran subjektif. Bedakan dengan subjektivitas, beda ya. Subjektif dengan subjektivitas itu beda. Subjektivitas itu lebih cenderung negatif ini. Ya itu pendapatmu, itu subjektivitas. Ya. Misalnya kita menilai, wah kita kira ini subjektifnya ini sengit. Gue sangat sama bocah ya. Itu subjektivitas, tidak objektif. Ya, itu objektivitas. Ya, tolong mungkin dimut tuh yang ini. Nah, contoh ini. Ini yang contoh ini yang multiple reality tadi ya. Secara budaya tanda adanya warga yang meninggal tanda dengan bendera ya, ada bendera putih, merah, ya, tergantung masyarakat atau daerah tertentu. Apakah harus menyalahkan yang menggunakan bendera putih atau merah untuk tanda seripah atau tanda kematian? Itu subjektif dari daerah masing-masing. Ya, ini kebenarannya diakui oleh subjektivitas. Kita ya tidak boleh mengintervensi, jangan merah, berani sama malaikat maut ya, kan enggak juga ya. Putih saja kita tidak bisa. Itu sudah secara subjektif kelompok budaya situ, kelompok masyarakat itu sudah menggunakan bendera merah atau hitam atau kuning itu untuk menandakan adanya kematian dari suatu warga. Itu juga subjektivitas kan. Ini tidak boleh diintervensi. Kalau mau diteliti ya silakan, itu penelitian etnografi barangkali ya. Tapi tentu kalau kita pendidikan ya sekatan pendidikan supaya nanti itu subjektif. Boleh diteliti ya di asal mula bendera merah di mana, di Klaten, saya lihat merah gitu di Klaten itu. Ini masih ya. Penelitian kualitatif tidak menguji teori tapi atau hipotesis, tetapi menghasilkan hipotesis atau menghasilkan teori. Ini malah konsep. Ya, tapi kalau disertasi ya teori. Semua penelitian yang menggunakan dasar ontologi multiple realities dikelompokkan pada penelitian post-positivistik. Misalnya penelitian tindakan dan tindakan kelas masukkan non-post, karena multiple nanti pada kritikal nanti. Kita paradigma nanti. Masih mix. Nah sekarang ada pertanyaan, sudah ada push, ada sebelum ke mix approach tentang tadi penelitian bedanya positivistik dan post positivistik. Silakan kalau ada pertanyaan supaya nanti bisa silakan kalau ada
tanya. Jadi Prof. Ya silakan. Ya, mungkin ini kita masih belum gambarannya kan masih Belum ya. ngambang-ngambang. Untuk Ya. post positivity memang beberapa kali baca buku, cuman lebih jelasnya tadi sudah dijelaskan oleh panjenengan. Mungkin ini kelemahan atau kekurangannya Prof, dan kompatibilitas atau tingkat kecocokan arah riset kita di pendidikan dasar itu lebih ke positivistik atau post positivistik seperti itu. Untuk mengarah ke novelty tadi loh Prof. Oh iya. Ya, aja sebetulnya begini. Ini saya juga dalam berpikir itu. Karakteristik yang kita teliti itu kan memang anak-anak ya. Anak-anak itu kira-kira kalau kuantitatif dengan nanti sudah ada banyak macam ya, kuantitatif dengan angket misalnya itu ada batas-batas tertentu ya. Jadi bahasanya harus sangat kontekstual, artinya bisa ditangkap oleh anak-anak SD. Ya, caranya. Jadi kalau kualitatif itu memang bisa diwawancarai, tapi wawancaranya tentu harus sangat pandai. Orang yang sering mungkin minta bantuan guru SD juga itu. Atau kalau mantan guru SD, wah itu sangat bagus itu. Bagaimana mencari anak-anak. Terutama tadi misalnya ada judul penelitian tentang pola adaptasi sosiologis ya, atau dari keluarga ke school, dengan keluarga ke sekolah kelas 1 biasanya kelas 1 2. Itu kan belum pernah penelitiannya katanya. Saya lihat sebelum ya. Pola asuh itu kan harus wawancarai kelas 1 ya. Itu kan isi takut, isi apa. Itu memang sulit ya kan? Tapi kalau itu bisa dilakukan itu sangat bagus. Sangat bagus kualitatif itu tentunya. Jadi karena lower primary itu sebenarnya yang banyak kualitatif, walaupun tidak secara kualitatif wawancara, tapi bisa diamati, observasi partisipan misalnya. Itu seharusnya lebih akurat kalau positivistik. Kalau positivistik atau kualitatif. Tetapi itu pun tadi harus penelitian itu memang harus senang ya. Senang itu asik ya. Saya kebetulan kan menyenangi kualitatif ya. Asik. Kualitatif itu asik. Jadi ternyata semua ada maknanya itu. Karena anak-anak itu berbagai warna dan maknanya itu kalau diteliti. Anak-anak itu rumit ya. Dan itu sampai sekarang kan kualitas SD tidak bisa berkualitas baik di Indonesia itu karena rumitnya anak-anak SD itu yang kita tidak paham itu. Dan guru-guru masih belum paham tentang karakteristik anak-anak SD yang sebenarnya, realitasnya itu seperti apa janjani anak Indonesia itu. Nah, jadi itu saya pikir untuk kualitatif malah cocok gitu loh. Gitu. Kualitatif cocok. Nah itu harus waduh karena saya nggak bisa wawancara ya itu mungkin lalu dicari cara lain ya. Jadi kalau katakan eksperimen kira-kira susah nggak eksperimen ya untuk kuantitatif itu eksperimen atau survei ya misalnya dengan metode itu. Makanya saya belum pernah melihat itu survei Xbox Factor itu dengan SEM atau dengan penelitian itu untuk anak-anak, untuk penelitian di Dikdas ini. Kalau di PGSD-nya banyak ya kan? Karena yang diteliti kan mahasiswa PGSD dan kita kan diharapkan tidak di PGSD penelitiannya harus di SD karena yang kalau PGSD sudah maju ilmunya pendidikan di mahasiswa itu, yang belum maju pendidikan di SD itu. Nah jadi ya jawabannya bisa kedua-duanya Mas ya. Jadi kalau eksperimen pengukur kalau bisa mengukur anak-anak mungkin kelas 4, 5 masih bisa dia nih ya. Itu kalau bisa dengan instrumen angket
atau question bisa itu ya bisa boleh aja dengan kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kayak observasi itu pun ada instrumen bisa observasi dengan lembaga observasi yang divalidasi dengan baik, itu bisa diobservasi ya. Nanti dengan bantuan orang lain observasi bisa anak-anak SD diobservasi. Karena kalau diwawancarai anak-anak SD kita Melayu kan, orang baru ya. Kalau gurunya enggak. Ya, anak-anak SD itu lain, anak SD kita itu lain dengan di luar negeri. Kalau anak luar negeri itu ditanya pasti jawab. Kalau kita enggak, ditanya malah lari ya. Ya lari ya, itu ya kultur kita ya begitu ya. Jadi tapi bisa diobservasi secara natural. Ini pas mengikuti pelajaran apa, diobservasi, lalu kegiatannya apa, itu boleh saja. Ya tentu dengan kesulitannya masing-masing. Intinya kalau saya dua-duanya bisa dilakukan, pilihan tentu nanti pilihan masalahnya apa, yang cocok seperti apa, gitu ya. Jadi kok nggak tegas, Prof? Baik, memang nggak tegas. Nanti kalau melarang nanti saya yang salah. Terus semua bisa dilakukan dan mereka sudah melakukan juga orang-orang luar negeri. Karena melakukan secara kuantitatif. Prof, untuk di pasca S2 itu kan kebanyakan diarahkan kayak mainstream R&D itu loh, Prof. Jadi kita S2 ya. Kebanyakan seperti ya, di UNY maupun di UNES dulu alumni sana saya juga rata-rata itu hampir 99% itu R&D. Kalau kualitatif banyak ditolak itu, Prof. Kualitatif juga banyak itu, Prof. Ya, alasannya apa yang nggak tahu ya, apa ya pembimbingnya Rano Seisong nggak tahu ya. Jadi kalau kualitatif ya kalau di sini kayaknya diterima ya, kayaknya udah. Ini yang saya tadi yang itu saya lihat, kemarin saya WA ya pas ucapan Idul Fitri, ya Mas Desanu, hampir Prof ini kita masih analisis data masih mumet ya, tapi jalan. Kalau mumet kan masing-masing mengalami, saya juga mumet juga kalau analisis data ya mumet, tapi nggak apa-apa, artinya jalan gitu ya. Artinya diterima, tim Gondet juga diterima ya dulu ya. Tapi di sini kan enggak tuh ya. Nggak diarahkan kan oleh Pak Kaprodi kan? Enggak, jadi tren jangan aja mungkin ya, Prof ya. Tren. Ya nanti ya makanya ya saya bantu, saya sebagai dosen metodologi saya kewajiban untuk membantu. Masalahnya mau meneliti apa itu kan begitu ya. Mau meneliti apa? Masalah kan saudara kan belum bisa memberitahu saya, kami kan. Meneliti apa ya? Saya bingung ditanya. Waduh, meneliti apa ya? Saya bingung lagi kan. Ya itu karena ya biasa itu ya, nggak usah perlu dia. Jadi yang penting kalau ada misalnya niat dulu lah ya, niat dulu karena permasalahan itu ya susah diidentifikasi ya, fenomena itu banyak mudah diidentifikasi. Ya. Ya, fenomena kan bisa misalnya Pak di sana itu ada kok maju sekali ya, ini SD-nya, ya. SD mana yang sangat maju ya, ya kita lihat tadi ya di SD, kalau di sini yang di Jogja ini yang maju ya SD Budi Mulya, ada SD Fakpen Muhammadiyah Sapen, ya itu yang terkenal sih. Nah, kalau dulu ada SD Pujo Kusuman, ada SD mana itu yang di kampus UGM itu SD Pembangunan dulu ya, itu dulu terkenal dan itu bolehkah diteliti? Ya boleh, mengapa itu terkenal di sana? Ya, itu boleh diteliti. Loh mengapa terkenal? Apakah prestasinya memang bagus-bagus, lulusannya luar biasa, kritisnya luar biasa, karakternya itu boleh diteliti secara kualitatif. Mengapa gitu loh? Itu lalu untuk apa Pak ini hasilnya? Untuk ilmu, kan penelitian itu kan ada teori ilmu. Jangan menganggap bahwa Indonesia nggak punya ilmu, maju banget, tidak teliti, ya, jadi teliti, tidak mau meneliti, ya, banyak tokoh-tokoh Indonesia juga banyak ilmunya. Ki Hajar itu ilmunya sudah setaraf dengan Vygotsky ya, dengan setaraf dengan karena
konstruktivisme CBSA di Indonesia yang membawakan Pak Ki Hajar almarhum, Pak Ki Hajar. Konstruktivisme itu memang dia mengadopsi dari teori-teorinya Rabindranath Tagore karena keasiaannya, kan values-nya sangat tinggi, nilai-nilai karakter kebangsaannya. Juga dia progresif education-nya, teorinya Maria Montessori itu yang diadopsi oleh Ki Hajar. Dan itu dalam disertasi saya sebut. Nah, jadi itu, dan mana siapa aja yang saya belum melihat ya, ada juga kayaknya, tapi saya belum membaca. Jadi ajaran Ki Hajar itu dari sisi bisa dilihat secara dokumentatif juga gitu. Teori-teori apa yang dibawa oleh mereka, oleh beliau itu. Ya, ada ya. Itu juga menjadi penelitian setara disertasi, jangan khawatir ya. Ya. Dan misalnya SD, tapi dulu yang meneliti IP, saya pas nguji jadi Wadir 1 kan dulu kan sering nguji ya. Jadi menjah-njah, jadi ada yang nguji IP, nguji Dikdas, nguji BTK, nguji IK dan sebagainya. Tahu. Jadi yang di Sapen itu ada yang dua-duanya, di Sapen dan Budi Mulya itu dari sisi filosofi. Dari karena prodi IP ikatan yang pendidikan, dia dari sisi keilmuan teori, landasan teori. Soalnya alirnya ngambil mana sih? Ternyata ketemu juga itu. Ya. Dari Sapen itu lebih ke strukturalis ya, yang Budi Mulya 2 itu lebih ke demokratis ya. Ternyata benar itu, ketat banget itu kalau Sapen itu disiplinnya. Tapi Budi Mulya lain lagi, ada demokratis tidak begitu disiplin, tapi pengembangan dikembangkan, lalu kemampuan berbicara dikembangkan sebagainya. Itu sudah diteliti Mas, sudah disertasi juga oleh UNJ. Ya. Itu yang dasarnya kan nggak usah orang UAD ya Bu, siapa itu ya? Apa ya biasa lupa. Itu contohnya ya. Tapi kalau itu kan bisa saja diklaim menjadi pendidikan penelitiannya Dikdas kan karena SD kan. Nanti dari sisi apanya. Jadi istrinya boleh ya. Jadi dua-duanya bisa dimungkinkan. Cuma dengan mau meneliti opo, coba saya tunjukkan nanti. Itu ya, ini contoh saja. Ini ada lagi, silakan. Nyambung pertanyaannya Mas Ibra barusan, Prof. Oke, enggak. Biasanya kalau di S1 itu kan juga ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini apa yang membedakan bentuk penelitian disertasi yang menggunakan kualitatif atau kuantitatif itu? Ya. Jadi yang berbeda dari S1 ngatan Prof. Jadi apa lebih dalam atau apa nggih? Ya. Saya jelas menemukan teori tadi ya, bukan teori. Jadi harus disertasi. Kalau S1 kan deskriptif, mendeskripsikan apa adanya tuh ya, kayaknya seperti itu. Sebenarnya itu karena datanya kualitatif tapi masih kuantitatif. Prof. Nung almarhum itu mengatakan itu kualitatif positivistik, Prof. almarhum Prof. Nung ya, Prof. Muhajir masih ingat ya yang Prof. Nung Muhajir almarhum yang filosof itu yang sering mengarang metodologi dan filsafat, itu mengatakan itu sebenarnya bukan kualitatif, itu kualitatif positivistik. Ya datanya kualitatif tapi berpikirnya positivistik gitu. Jadi jane belum naturalistik kalau kita lanjutkan ya. Kalau disertasi tentunya nanti sudah sampai pada teori tentang apa ya. Kalau case study juga tentang kasusnya itu diteorikan. Harus sampai teori, kalau enggak ya nanti novelnya enggak kecanda nanti. Ya. Gitu mungkin. Ya. Nanti jangan sampai nanti wah biyen S1 kualitatif sekarang harus mix ya, yang enggak gitu. Banyak kok yang sudah kualitatif.
diktasi yang kebetulan saya mengajar dan yang saya tahu yang kemarin saya tidak diundang untuk membahas itu yang sudah hasil dari proposal itu yang dulu sudah saya membahas. Jadi ini begini maksudnya, saya akan diskusi selama 1 semester dari tahun, beri masukan, artinya diterima, hanya ada sedikit perubahan. Intinya di sana ada R&D, ada penelitian kualitatif, ya. Ada juga yang action research, tapi action research bukan classroom, tapi lebih kepada penelitian action. Ya, ada tindakannya, ada pengukurannya, ada diikutin ya. Jadi campuran juga, tapi bukan R&D. Itu. Oke, Prof. Matur nuwun. Ya, jadi yang penting gini ya, jadi nanti masalah kualitatif itu kan cuma alat itu. Yang penting itu akan meneliti apa, lalu tujuannya apa, itu nanti bisa dicari. Oh, alatnya kalau ini ya, kalau seperti ini harus tambah kualitatif, ini harus ini kualitatif cukup gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang lebih penting memang nanti akan meneliti apa. Walaupun ini pelajaran ini harus bisa membedakan. Berpikir kuantitatif itu seperti itu, berpikir kualitatif seperti itu. Kualitatif itu ya pokoknya yang terindira itu ya belum tentu sesuai dengan apa yang tadi, dan contoh prank rasa cinta tadi, waktu cari-cari biasanya cowok yang di prank itu ya. Pengalaman saya sih, karena saya cowok. Ya, kelihatannya gelem kok, terus boleh ditembak meleset, aduh ya sakit hati juga sih, tapi rapopo ya toh, ya alhamdulillah bisa cari lainnya lagi. Begitu ya. Jadi kalau kuantitatif ya pokoknya yang terindah diukur ya sudah, dideskripsikan, dikaitkan, dihipotesiskan, ini ada hubungannya, ada dan sebagainya. Kalau kualitatif memang mendeskripsikan saja, ini ada kaitan antara ini, bahwa games itu teorinya bla 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 bla, itu nanti ketemu gitu kalau grounded. Kalau kasus nanti ya berdasarkan kasus tertentu gitu. Gitu. Lain lagi silakan. Izin bertanya, Prof. Enggak, silakan. Ini ketika kita ingin meneliti tentang mereview buku Prof, kan tadi kata Prof ada penelitian yang di mana ya, gitu, ketika si tokohnya itu meninggal, jadi kan bisa jejak karyanya. Nah kalau misalnya si tokohnya ini masih hidup, apakah kita harus menggunakan tokoh itu atau bisa juga dengan rekam karyanya, Prof? Terima kasih. Kalau masih hidup masih enak itu, karena sumber datanya itu dia sebagai subjek, sebagai sumber data. Jadi misalnya tokoh pendidikan di Indonesia siapa yang kira-kira bisa nasional internasional ya? Bisa dia. Yang biasanya tokoh seni yang dia. Tapi dulu seperti Gus Dur, Pak Habibie ya, tapi itu Pak Habibie itu pernah diteliti. Itu dari sisi orang UPI, yang salah disertasi UPI, Pak siapa ya, dari kecerdasannya itu ya, dari ilmu PLB ya, pendidikan khusus itu, tapi yang dari orang-orang cerdas, yaitu seperti itu bisa kan. Kalau ada masih hidup malah alhamdulillah seperti ini ya, main yang ada prodi lain akan meneliti tentang itu, tentang karya sahabat ya, aransemen terbaik dari seni juga ya. Itu masih hidup ya, si siapa ya, bukan ADMS ya, nasional ya. Itu ada itu ya, monggo itu karya-karyanya, dari kisah tadi kan, karyanya di kisah tadi itu layak untuk diteliti, disertasi, tapi vokasi itu ya, dari sisi seni ya. Ya, ini malah nggak apa-apa kalau sisi ini. Jadi selain pendapatnya, tulisannya, kalau wawancaranya sudah langsung tokohnya yang bersangkutan itu akan
baik gitu. Ya. Kalau sudah meninggal kan lalu karya-karyanya, teman-temannya yang masih hidup misalnya itu saat hidup itu boleh diteliti. Gitu. Lagi Prof, kalau semisal karena mungkin untuk menjangkau tokohnya itu sangat susah mungkin kan, kalau valid nggak misalnya karya-karya saja untuk direview, misalnya satu buku ingin dihubungkan dengan karakter misalnya peduli kayak gitu Prof, di bukunya itu bisa nggak Prof? Jadi itu konten ya, jadi isi buku ya. Iya. Saya meneliti tentang buku ya. Iya, tanpa kita bertemu langsung ke penulisnya itu valid nggak? Ya. Bisa aja kalau hanya bukunya ini tokoh terkenal nggak karyanya. Kalau nggak terkenal, nggak, itu kan juga nggak layak untuk disertasi. Kalau cuma jadi penelitian untuk ini nggak apa-apa sih, tapi untuk disertasi. Jadi misalnya memang bukunya ada seperti ketokan ke Ki Hajar juga, keadalan ya, konsep pedagogi dari keadalan dari Ahmad Syafi'i, tapi sejarah itu karena ini tokohnya udah lama meninggal dan kadang-kadang terbatas ini dokumennya itu kadang-kadang nggak bisa diteliti juga. Tapi untuk seperti Ki Hajar, keadalan itu kan banyak sekali dokumen yang masih tersimpan, itu boleh saja. Jadi visi pedagogi dari Kiai Ahmad Dahlan itu kan banyak bukunya. Bahkan murid-muridnya kan banyak dari Ahmadiyah itu ya. Itu bisa jadi teliti. Ya. Tapi ketokohannya itu harus nasional minimal. Gitu ya. Jadi kalau nanti hanya bukunya siapa itu ya nanti tidak ya. Tidak layak nanti untuk disertasi. Tapi kalau penelitian nggak masalah. Ya. Ya. Ada lagi? Saya, Prof. Iya, monggo, silakan. Saya tertarik tadi pertanyaan dari Pak Hamidullah sama Mbak Nesi gitu, terkait dengan novelty kalau saya. Tadi kan kalau buku itu harus ketokohannya tingkat nasional gitu. Nah, kalau novelty sendiri, apakah ada ukurannya harus nasional? Misalnya kayak penelitian saya gitu. Mungkin untuk pembelajaran muatan lokal di daerah-daerah lain sudah banyak sekali gitu ya. Tetapi untuk di Babel sendiri itu masih belum ada gitu, belum diintegrasikan di dalam pembelajaran di sekolah. Nah, bagi saya, menurut saya, ini yang saya orang lokal, ini adalah ada kebaruan di situ ketika saya mengubah itu menjadi pembelajaran. Tetapi mungkin secara nasional muatan lokal sudah bukan sesuatu yang baru lagi. Nah, ini bagaimana mengukur novelty-nya ini sehingga nanti bisa layak untuk dijadikan disertasi seperti itu. Terima kasih. Ya sebenarnya yang lokal itu sebenarnya teorinya sama. Mungkin yang tadi siapa ya mengatakan itu hanya hanya beda saja ya, bukan novelty ya. Tapi kalau itu dikait dari secara kualitatif, bukan R&D, itu akan beda. Nah, kualitatif itu pasti itu novelty, wong sana belum diungkap misterinya tentang yang yang terkait dengan lokal itu ya. Ada pernah, ya ini saya melanjutkan nggak tahu nih. Ini dari sisi matematik ya, etnografis ya. Dia meneliti tentang etnomatematik di daerah kita Sumatera kayaknya. Saya lupa, sudah 3 tahun yang lalu. Jadi dia meneliti aspek etnomatematisnya ya. Lalu dipakai untuk pengembangan pembelajaran matematik di SD. Ya. Ini lokalnya kena, jadi daerah sana kan memang etno kan banyak. Kalau di Jawa kan banyak etno matematis. Beda ya tuh. Jadi dari sisi bentuk kukusan itu ya piramid itu dari ya. Terus hitung aja kita
bisa selawe kan si Ciluru telu apa engko sampai 11 ya. Tidak 11, 12, 13, 20 lalu selawe. Lain lagi ya. Kok enggak di Jawa nanti Jawa ya. 25 dari selawe, 50, swidak. Ya. Bahkan ada 30 urip kok pernah biyen. Aku latih lalu. Ini saya nggak di pasar tradisional itu ada juga matematis seperti. Dari situ lalu digunakan untuk nanti dikumpulkan, diseleksi, ini yang layak untuk media pembelajaran matematik di SD itu yang seperti ini tuh ada seperti itu, ya ada itu dan sudah dibimbing oleh dan sudah boleh dibimbing oleh Prof. Marsigit ya kan, dan dia ahli etnomatematis. Ya itu boleh lokalnya itu kena ya, lokalnya di Sumatera daerah mana ya? Saya lupa ya, di daerah Jambi itu lokalnya kena itu. Ya, itu untuk mengungkap kekayaan budaya kita itu harus diungkap secara kualitatif, ya kan? Itu novelty-nya pasti kena itu. Kalau aspek lokalnya itu. Tapi kalau tadi sudah ada banyak penelitian yang akan mengembangkan bla 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 untuk dilakukan aspek lokal itu jangan-jangan nanti ini saya tidak menentukan ya, jangan-jangan nanti ini hanya dikatakan sebagai differentiate tadi apa nanti istilahnya hanya beda bukan novelty. Ya walaupun saya kok ya kalau konteksnya berbeda itu kok ya sudah novelty itu ya, karena kan konteks di Babel sama di Jogja kan ya lain sekali konsep budayanya kan. Itu mungkin juga mengembangkannya beda juga. Jadi kalau saya berpendapat itu masih bisa novelty, tapi kalau nanti orang lain mengatakan oh ini bukan novelty, wah lain lagi itu. Gitu ya. Ya nanti misalnya kalau senang mau meneliti di daerah ya apakah ada sumber-sumber lokal yang itu bisa dikembangkan untuk pembelajaran di SD, itu bisa diungkap secara etnografi, secara apa itu ya, itu dengan kualitatif. Jadi ini bisa media untuk pembelajaran. Kan pembelajaran SD itu sangat dekat dengan lokal kan, lokal konten sangat dekat kan. Jadi lingkungan dekatnya kan keluarga, nanti itu lingkungan lebih sekolah di sekitar itu, nanti kalau sudah ke Jogja atau ke kota nanti lingkungannya luas lagi. Ini konteksnya itu selalu mengikuti konteks. Sehingga wajar saja kalau hasil pendidikan sama ya, orang Batak sama orang Jogja pun akhirnya beda ya. Rasa kesantunannya itu rasa ya. Tapi dia maksudnya ya santun, tapi kok ya merasa orang Jogja kurang santun, nah itu lain lagi ya. Memang tesnya itu sangat lokal, ya sangat lokal. Sehingga itu dalam beberapa ilmu itu memang suku-suku itu sangat ini, apalagi linguistik ya. Linguistik itu sangat bisa menjadi disertasi. Itu dari sisi bahasa, tapi ini dari pendidikan, dari sisi konten lokalnya itu bisa diungkap. Itulah kelebihan dari penelitian kualitatif. Jadi bisa mengenalkan kelebihan lokal, ya lokal. Bahkan di Irian Jaya pun yang seperti itu pasti ada indigenous knowledge-nya itu pasti ada, ya itulah ya. Sehingga banyak orang malah meneliti di Indonesia mengambil indigenous knowledge-nya, tapi kita malah tidak mengenalkan itu kelebihan lokal ya, kebijakan lokal itu malah justru tidak atau kurang dikenalkan di orang di luar negeri. Mungkin itu ya. Jadi ya monggo nanti kalau toh mau berubah judul pun tidak masalah, masih sangat awal ya, masih sangat awal. Ya nanti tinggal nanti permasalahan yang atau ingin yang permasalahan dulu kan, permasalahan nanti agak katakan ingin meneliti apa gitu. Ya nanti
bisa dia. Mungkin minggu depan kita praktek dan selesai masalah ya supaya nanti supaya dari awal sudah mulai ini. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan memberi wawasan ya. Masih ada, silakan. Nanti masih. Terima kasih Prof sarannya. Ya, jadi perjalanan kita masih panjang meskipun yang sudah intake semester 2 sudah agak jauh ya, sudah dapat pembimbing ya. Tapi toh mereka juga nanti masih berubah juga. Ya kalau dia ada alasan belum berani ke pembimbing Pak, ya sudah apa-apa nanti saat tahu berubah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Pak sekarang berubah ya Pak. Bimbingnya saya yakin nggak apa-apa. Nggak akan dimarahi. Gimana sang pembimbing sana kalau berubah? Enggak juga. Nggak pernah ada itu. Kalau Mas suruh mencari pembimbing, alhamdulillah malah ganti pembimbingnya, apa ya kan? Ya, jadi nggak masalah. Pokoknya lapor nanti ada masalah yang macam-macam itu lapor kaprodi, lapor dekan karena sudah ke dekan sekarang. Kalau di diusir pembimbing, alhamdulillah malah ganti ya. Saya pikir itu ya, jadi supaya tidak gusar, waduh, saya suka dong gitu ya. Ya, enggak nanti bisa disempurnakan, bisa ganti, bisa. Hanya saudara harus bisa menyampaikan, Pak saya itu akan meneliti ini gitu loh. Ya. Jadi saya melihat kok seperti ini gejalanya, fenomena seperti ini, bisa enggak diteliti ini? Ya gitu aja kira-kira. Ya, nanti kita akan diskusikan. Mungkin masih ada lagi yang kita habiskan, yang kita lanjutkan besok nggak apa-apa. Materinya masih. Itu kan masih baru awal tadi. Ya. Nanti saya berikan semuanya bisa dibaca. Masih ada lagi? Masih ada waktu 10 menit. Prof. Hanya ya, silakan. Enggak. Ini Prof, kan dulu waktu S2 itu kan saya pengembangan buku. Nah, kemudian S3 kemarin disuruh pengembangan model. Nah, yang masih saya ragu ini pengembangan model pembelajaran itu apakah harus menghasilkan buku, bahan ajar, dan cara lengkap atau hanya buku saja? Begitu. Oh ya. Begini, ini contoh ya. Contoh, tapi ini vokasi lagi karena itu saya banyak vokasi. Tapi ini anak IPB dulu ya. Bahkan bahan ajar atau begitu bahan ajar ya. Ya, judulnya itu mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris untuk SMK kelautan itu kira-kira. Tapi bahasa Inggris. Dia kuliahnya di jurusan ilmu pendidikan bahasa dan bahasa Inggris karena dia kebetulan guru SMK bahasa Inggris. Nah, loh kalau ini dari buku kan bisa S1, S2 atau guru nggak usah kuliah S3 bisa langsung buku. Ya kan? Masa untuk disertasi kok buku? Ya, kan gitu mesti pertanyaannya. Ya biasa disentil-sentil gitu supaya panas. Jadi S2 nggak apa-apa. S3 masuk bahan aja buku tau nggak usah kuliah S3 iso. Akhirnya ternyata kan dicermati. Kemudian saya bimbingnya. Karena disetujui oleh Prodi, jadi ini Prodi sudah setuju ini. Sudah Prof. Waduh, masa kok disertasi kok usul bahan ajar. Bahan ajar itu dari mana? Kalau SMK bahan ajar. Dari silabus Pak, ya, dari silabus. Atau kita RBS di silabus. Nah silabusnya itu dari mana asalnya kalau SMK ini ya, ini masih. Itu dari mana ya? Guru SMK bisa itu dari dunia kerja, kebutuhan dunia kerja kan SMK ya. Kan dia nanti bahasa Inggrisnya kan kemampuan bahasanya akan digunakan di dunia kerja untuk kelautan berarti di kapal dia. Ya di kapal. Nah, coba dilihat silabusnya seperti apa SMK bahasa Inggris. Setelah dilihat dia mengatakan, waduh tidak karuan ya Prof. Loh, kalau tidak karuan harus dikaruankan, maksud nggak karuan diikutin, ya harus memperbaiki silabus. Panjang artinya ceritanya panjang ya. Sudah membalik silabus.
Cara membagi silabus gimana? Ya kamu penelitian di lapangan. Lapangannya kerja apa? Kelautan itu. Di kapal, Pak. Ya kamu harus meneliti di kapal sana. Bahasa Inggrisnya apa aja di sana kapal. Itu terus ya. Nah, akhirnya dia harus meneliti prasurveinya di kelautan. Nah, harus mengikuti kapal. Loh, bagaimana mereka orang kapal itu mau komunikasi bahasa Inggrisnya apa saja namanya. Terus kebutuhannya apa. Panjang tuh tadinya. Jadi hanya untuk ini disertasi konteksnya saja. Untuk membuat bahan ajar saja itu harus penelitian prasurveinya penelitian di kapal. Yaitu untuk bagi silabus dulu, silabusnya divalidasi, diperbaiki, baru dikembangkan bahan ajar yang recent, artinya yang current development-nya itu sesuai dengan yang kebutuhan yang sekarang. Itu contoh ya. Nah, kalau modelnya itu ya tentu itu akhirnya ya modelnya barang ketemu akhirnya. Untuk menyiapkan bahasa ajar itu seperti apa modelnya SDN? Akhirnya kembali juga ke model juga akhirnya, model pembelajaran. Ya kan? Jadi lalu modelnya juga dikembangkan. Ya, sekarang sudah selesai ya kan? Dan selesai tepat waktu hampir 4 tahun ya. Sudah selesai. Jadi kabar baiknya yang saya tentukan ya. Yang mabuknya di kapal katanya Pak sampai mabuk-mabuk Prof saya di kapal ya seropopo malah gue cerita anak butuh. Jadi untuk prasurvei aja harus mabuk di kapal ya itu harus dilakoni saja. Nah, sekarang sudah selesai, sudah jadi dosen di satu universitas dan mengabarkan yang baik dan itu sekarang publikasi dari disertasi sudah 3 dan yang saya tahu 2 yang sudah muncul. Dari perubahan silabus yang dulu prasurvei itu di publikasi, Scopusnya baru datang sekarang, baru saja saya dapat kiriman. Prof sudah keluar Prof yang perubahan silabus penelitian yang prasurvei itu Scopus Q4 memang ya. Nah, yang aneh lagi itu uji coba bahan ajar tadi yang sudah ini untuk guru-guru sebelum ini kan dicoba dulu itu ditulis hasil penelitiannya dicoba kan diteliti juga dari penelitian loh. Guru ada 7 guru bahasa Inggris di SMK kelautan ini terus dilaporkan ini responnya seperti ini malah metu Scopus Q2 ayo bejo itu nah, duluan yang itu malah justru yang untuk pakai dasar untuk ujian terbuka itu Scopus yang Q2 itu udah nggak bayar Q2 lagi ya. Ya bejo gue mbak. Jadi itu ceritanya. Jadi intinya jawaban saya adalah kalau bisa ya itu dengan buku panduannya. Ya sekarang sudah buku panduan yang sekarang ini kalau model itu mesti buku panduannya ada kan. Materinya buku panduannya ada, lalu buku materi ajarnya kalau ada materi ajarnya ada, ya udah buku-bukunya terus dibuat. Kan untuk mengajarkan itu kan ada materinya, ada panduan untuk guru, ya kan? Nah, itu mesti dibuat sebelum diterapkan. Gitu kira-kira gambarannya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran ya. Jadi ya tadi baik-baiknya yang saya kemukakan yang mabuknya alhamdulillah sudah dikemukakan tadi. Mabuk di kapal tadi ya. Harus menyiapkan buku panduan dan menyesuaikan buku ajar guru dan siswa okay? Betul, karena kan untuk mengajarkan gurunya nanti kan untuk dicoba kan gurunya bukan sebelah sini mungkin ya. Kan harus pakai panduan. Jadi kalau model pembelajaran buku panduan guru harus ada. Untuk melaksanakan modelnya itu bagaimana itu kan saudara sebagai ilmuwannya harus tahu. Nanti panduan guru dari mana, nanti dari teori-teori yang ada. Lalu bahan ajarnya perlu enggak? Ya kalau itu terkait dengan modelnya yang spesifik ya harus dikemukakan sesuai dengan modelnya itu. Dikembangkan bahan ajarnya. Gitu. Jadi panduan guru nanti kan akan memuat tentang bagaimana membuat RPP,
bagaimana membuat penilaian, bagaimana menjustifikasi nilai dan sebagainya. Bagaimana mengukur tadi kalau untuk mengembangkan sopan santunnya. Santun, nilai karakter dan Bagaimana sopan cara santun. menilai sopan santun itu harus sudah yang mengembangkan instrumennya. Ya. Istilahnya. Kalau enggak nanti piye nerapke gurunya malah bingung itu. Piye to Pak nerapannya? Malah bingung sendiri. Nah, ini gini Bu, sudah ada ini tinggal mengamati hasilnya. Itu ya. Jadi memang banyak. Nanti kalau R&D kan kalau umumnya yang saya itu kan R&D itu ya nanti ada instrumen, banyak instrumennya. Ya. Instrumen untuk mengukur. Jadi kalau saya ceritakan tadi yang masalah IPB tadi, ini lalu instrumennya ada yang instrumen untuk di kapal tadi ya sendiri ya, untuk membantu silabus itu sendiri. Instrumen validasi untuk ahli sendiri. Nanti untuk mengukur tadi, untuk mengukur uji coba, guru tadi kan ada instrumennya walaupun sederhana, yang lagi 2 tadi ya. Terus nanti untuk eksperimen, kalau ada eksperimen mengukur sopan santunnya itu ada instrumennya. Itu harus dibuat. Ya. Banyak nanti instrumen R&D. Jadi nanti ya kira-kira seperti itu gambarnya R&D. Berarti harus disiapkan dari awal nih Prof desainnya nggih. Ya, dari awal biasanya kalau saya membimbing itu semua disiapkan terus nanti apakah validitasnya harus ahli mungkin modelnya saja kan ahli seorang profesor harus mengevaluasi buku panduan, waduh kasihan wis wong tua kaya aku le maca wis susah ya kan. Jadi biasanya instrumen-instrumen atau modelnya diagram itu modelnya yang bisa justifikasi. Yang lain bisa pakai FGD ya, undang guru-guru, undang teman-teman, dosen kalau ada dosen, ya ada kenalan dari mana, universitas mana, UNS, ada UMS, sebagainya undang. Ini tolong dikasih masukan instrumennya ini, FGD ya. Ya FGD nggak apa-apa nanti undang orang. Siap, matur nuwun ilmunya. Okay. Ya, undang orang nanti warung bakso kan bayar bakso tok ya toh. Transport bayar Pak. Ahlinya biasanya suruh bayar transportasi. Konsennya dia rasa bayar jajake bakso aja. Ya, ini contoh-contoh nanti pelaksanaannya nanti kan teknis itu monggo nanti terserah pada masing-masing. Gitu ya. Ya. Iya, Bro. Oke, satu lagi silakan kalau ada. Masih 10 menit. Ya. Sampun, Prof. Masih? Oh, sudah nggak ada? Sampun. Oh ya udah jam 11 nanti kalau ada ganti kelas. Ya, ini apa namanya? Ya saya senang kalau ada banyak pertanyaan, jadi saya bisa gambarannya itu ada. Tapi kalau nggak ada pertanyaan nanti, waduh bisa kabeh terus nanti akhirnya terakhir nanti buat judul nanti masih judul kabeh. Ruang masuk takon tapi kok terlang judul susahnya. Nggak apa-apa nanti itu berkembang. Saya kira itu untuk kali ini dan sementara tidak ada tugas praktek ya nanti sudah jadikan satu ini karena akan menjelaskan RPS. Terus nanti akan saya kirim juga ini ya ke WA group ya setelah saya ini beberapa diedit sedikit. Saya pikir itu dan makasih dan selamat belajar, jaga kesehatan masing-masing. Ya. Nanti kalau segera luring karena masih diperpanjang sampai September ini oleh Pak Jokowi, jadi ya belum bisa ke Jogja nih yang masih di luar kota ya, nanti bisa ke Jogja lagi dan segera ini ya nggak tahu apalah betul sampai tahun 2025 saya nggak tahu bangkrut nanti. Ya saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Saya pamit living ya. Iya. Ya.
Ayo. Saya pamit juga pindah. Oke, monggo. Oke, Pamit kelas berikutnya. Oke. Oh, nggih. Alif pamit.